Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirin rahimakumullah Alhamdulillah, ini kita berkesempatan satu kesalahan para juga sebenarnya hidup ini oleh kita lagi diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. La qawmu sallallahu dunyaka wa dunya sira. Karena dia kalau sebelum sira itu tadi syukur sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan lakum sallallahu akhirat kita karena akhirat sira. Karena kalau sebelum sira kita itu akan sallallahu dan hadis ini merupakan motivasi dari Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan dunia. Kita diberi motivasi oleh dunia. Lakukanlah untuk meraih kesuksesan dunia. Seakan-akan kita itu akan hidup selamanya. Tetapi harus diimbangi, lakukan sesuatu untuk akhiratnya, seakan-akan akan mati besok. Di satu sisi orang ini berpandangan, ketika bekerja itu koyo-koyo urip selama sehingga ketika bekerja itu betul-betul semangat, betul-betul punya semangat, motivasi yang tinggi. Orang kok dibalik nalika bekerja kimutan kanan mati, kimutan dari kanan mati, orang bekerja mesti sungkan, mesti mau kerja terus sholat pagi. Akhirnya atas kerjaan menjadi rumah, pekerjaannya juga sudah. Tetapi ketika kita bekerja kemudian punya pandangan seakan-akan kita yang akan hidup selamanya, maka kita akan menumbuhkan etos kerja yang maksimal, semangat bekerja yang maksimal. Tetapi di samping punya pandangan atau motivasi yang seperti ini, di satu sisi kita juga ketika beribadah melakukan satu pekerjaan untuk akhirat, maka kita harus punya pandangan bahwa seakan-akan akan mati besok, sehingga di dalam ibadahnya itu khusyuk, betul-betul khusyuk. Jadi imbang, pekerjaannya semangat, pekerjaan masalah dunia ngurusi dunia semangat, tapi di satu sisi ibadah itu
melakukan sesuatu untuk akhirat semangat. Jadi semangat. Itulah akhir dari sebuah harapan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dene dunya saya ning akhirat bisa saya mergo punya kesemangatan yang ibadah. Ojo soal ini malah justru ojo salah satu semangat bekerja untuk duit seakan-akan dia lupa bahwa dirinya itu sewaktu-waktu bisa mati, sehingga saat dia bekerja tidak pernah terfikirkan perkara akhirnya boleh kerja juga mati-matian beribadah sing dulu kok dia duit dulu dia sumber keuangan dicari tidak peduli waktu sholat atau waktu istirahat sehingga ini bincang semua nunggu soal ini dengan dalil semuanya saya ingin ya benar semuanya gula tapi jangan kemudian meninggalkan dunia. Ketika hanya berpandangan tentang akhirat perkara dunia meninggalkan sementara dia masih di dunia dan masih banyak kebutuhan gabakan harta benda kok kemudian ditinggalkan semuanya akhirat yang sampai keluarganya. Boleh berpandangan seperti itu, tetapi saat dia sudah tidak punya tanggungan apapun, makom itu mendewakan roh ibadah orang Rasulullah. Tapi nak makom kalau jadi sebutuh mangan, sebutuh lewat, sebutuh macam-macam yang bikin mikir perkara dunia, yang mikir perkara. Ini motivasi sangat. Orang di kosong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita famsal qabla khamsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla syukmika wa faqraka qabla syukrika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla Irtani nama kita Irtani jarau Irtani jarau sama sila khamsan ini Qabla khamsin dalam satu ini tekankan ini. Jadi ambillah secepatnya perkara lunas sebelum datang perkara lima yang lain. Yang ini apa hayataka urip siro qabla mautika dalam satu ini. Alikane sudah kau melakukan satu kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum datang kematian. Karena bekal dari sebuah kematian yakni pada saat kita masih hidup di dunia. Maka lakukan suatu pekerjaan yang akan bermanfaat ketika kita meninggal. Dunia ini sebentar jika dibandingkan dengan alam-alam sebelum maupun setelahnya dunia. Contoh alam azali. Alam azali kita kecuali alam kandungannya karena sejauh sama sasi. Kita harus masuk ke alam barzah. Kalau dibanding ke alam ini itu jauh. Apalagi bagi orang yang hidup jauh dari kiamat. Kehidupan di alam barzah itu kan. Untuk membawa diri semoga satu awal diri urip satu diri lahir. Niku ning alam barzah niku kan. Terus nanti awal diri dunia nanti ditanggung mana? Iya ning alam barzah. Niku nembe perbandingan ning alam barzah. Sing alam barzah itu rasa niku mawon. Banjur datang hari kiamat sampai sejenak kiamat manusia dipun kumpalaken malih teng Allah itu bedanya orang tahu. Nah, mulai tafsir nasib niku di alam menunggu ke alam
masyarakat manusia yang menunggu selama 1000 tahun. Kemudian mangkane alam masyar menungso menunggu ditimbang dilanggar selama menunggu ditimbang juga selama 1000 tahun. Itu jawaban pertama kita tahu sendiri. Dan seterusnya. Artinya bahwa masa hidup kehidupan di dunia itu sangat-sangat sebentar, tidak sebanding bahkan jauh dari kehidupan setelah kematian. Tetapi kehidupan yang sebentar ini menjadi kunci, menjadi penentu kehidupan setelahnya. Yuk kapan itu sudah malam kita 20 tahun, suwi-suwi 100 tahun, ya 100 tahun mau nganggur ingin mati, sementara 100 tahun. Itu sebentar, tapi menjadi penentu baik kehidupan di alam barzakh, apalagi besok di hari kiamat, kemudian di alam mahsyar, mengenai suatu mustaqim, surga itu menentunya di kehidupan dunia. Maka ketika yang sebentar ini kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan bertemu orang yang selama. Sehingga ini diperingatkan oleh Nabi, hayataka qabla mautika, uripmu sebelum mati. Karena apa? Penyesalan setelah kematian itu tidak berlaku. Bahkan taubat saat sakaratul maut itu pun mboten ditolak. Kalau mumpung kesempatan jembar gampang angin bertobat Allah ya tobat Allah berikutnya wasihataka qabla sukhnika. Wasiatakan sehat sira qabla sukhnika sadurunge ketekan lara. Waktu sehat mula nikmat yang paling agung adalah nikmat sehat. Nikmat yang besar adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat seseorang bisa beribadah dengan baik. Dengan sehat seseorang bisa bekerja dengan baik. Dengan sehat seseorang akan bisa melakukan apapun. Maka syukuri kenikmatan sehat ini untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk berbuat sesuatu yang baik. Jangan kesehatan ini digunakan untuk sia-siaan. Bulan kosong, jika kalian sehat, manfaatkan kesehatan ini untuk melakukan ibadah selama bulan puasa dengan sebaik-baiknya. Meripas lagi isi saudara harus berumah kita harus lama untuk tinggal awak selagi ibadah kesel istirahat ngantuk ya ojo malah gunakan sesuatu yang bekerjalah untuk sesuatu yang bermanfaat saat kita dalam keadaan sehat. Karena saat kita dalam keadaan sakit, kepingin apa kita mau bekerja beribadah susah. Kalau belum bisa ya kita akan senang. Sehingga ini diperingatkan oleh Nabi wasihataka qabla sukhika. Sering awake dhewe iki mutawar Gusti Allah kali-kali keadaan tiyang kali-kali sehat beras atau diminta ibadah bilang-bilang Gusti apa yang ditemen paling paras Gusti tak ibadah belum ngaji kalau kata-kata ini giliran giliran panas orang hutan nah itu sering mulai dielegakan jadi macam sihataka qabla sukhika. Berikutnya wafaradhuka qabla sukhika. Waktu lober wafaradhuka ing dalam waktu lober sira qabla sukhika ing dalam sadurunge sibuk. Luang atau sibuk
dalam hal ini bukan dimaknai sibuk karena banyak pekerjaan. Luang dalam ini bukan berarti ketika seseorang tidak punya pekerjaan. Yang dimaksud adalah luang karena kita masih diberi hidup di dunia, masih punya banyak kesempatan untuk ibadah, masih punya banyak kesempatan untuk melakukan obat kepada manusia. Sibuk temriki yang dimaksud adalah kehidupan akhirat, terutama ketika manusia sudah masuk dalam alam mahsyar. Karena alam mahsyar itu, jangankan alam mahsyar, ketika seseorang dibangkitkan, itu sudah lupa dengan semuanya kecuali dirinya sendiri, sehingga saat itu disebut dengan waktu sibuk. Orang keikutan bojo, orang keikutan anak, ojo mana keikutan anak bojo, sandangan itu orang. Sehingga saat manusia dibangkitkan dari alam pun manusia dalam keadaan pelatihan untuk berjalan menuju ke orang manusia. Itu manusia sibuk dengan nasib dirinya, ya. Sibuk dengan nasib dirinya, bagaimana keadaan saya nanti ketika saya harus bertanggung jawab segala sesuatu. Maksudnya kan sebelum datang itu, artinya sebelum datang kematian, kita masih diberi kesempatan banyak untuk melakukan ibadah, untuk membekali diri menuju kehidupan akhirat. Maka bekalilah kehidupan dunia ini dengan penuh serius, dengan penuh kesempatan, sehingga kelak ketika kita sudah diberi sebuah kesibukan, kita tinggal menuai hasil apa yang kita upayakan, yakni hasil dari pekerjaan atau amalia yang baik, ibadah manusia di wafarolaka qabla suhya. Berikutnya wasyarabaka qabla haramika, waktu nome sadurunge waktu tua, waktu masih punya daya ingat yang baik, masih punya daya kekuatan yang cukup, sebelum datang waktu pikun, sebelum datang waktu keadaan badan ini sudah rentah. Karena ketika seseorang sudah memasuki masa pikun, dibatasi segala sesuatunya, pendengarannya yang suaraku, omongannya mungkin yo isi cetok tapi kadang-kadang cok lantur, daya ingatnya sudah rendah, mau wis mangan jalan sarapan, kocok motor itu boleh jebulnya berikmat. Ini merupakan daya ingatnya sudah rendah dan tipu, sehingga ketika ibadah pun ya tidak maksimal. Demikian pula dengan anggota-anggota tubuh yang lain karena sudah ono boyo kayak bulu sedikit wis jemetu dan seterusnya. Maka diperingatkan mereka Nabi, masa mudamu sebelum datang masa pikun, sebelum masa rentah. Nah, sebelum masa rentah ya kok masa usia kita ketika kita belum rentah. Dan terakhir wal-ghina qabla faqrika, masa cukupmu sebelum datang masa kekurangan. Ghina kan dimaknai cara ning bahasa Arab ghina ghaniyun fi sugih. Sugih iki cara bahasa pengertian secara istilahnya cukup, terpenuhi kebutuhannya, itu jenisnya sugih. Apa kurang kebutuhannya? Maka pada saat kita tercukupi kebutuhan, niku kok ora kok dipun maknai perkara harta benda niku boten. Tetapi cukup segala sesuatu, termasuk cukup kesehatan.
cukup kesempatan, cukup nopo niku pemenang, cukup harta benda. Sebelum datang fakir, fakir itu dipun maknai fakir kesehatan, fakir harta benda dan seterusnya. Maka saat kita dalamkan kondisi cukup dan sangat memungkinkan buka ibadah malam Gusti Allah, lakukan ibadah malam Gusti Allah. Nalikane awake dhewe bisa kuat poso, maka sebelum datang kekurangan untuk melakukan kemampuan berpuasa, maka berpuasa. Karena bisa jadi di waktu-waktu tertentu awake dhewe kekurangan tidak bisa melakukan puasa. Maka ketika berpuasa itu dalam keadaan serba bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Nah ini yang namanya kekayaan, kecukupan itu bukan hanya dinilai atau dilihat dari sisi harganya. Ya banyak duit orang, tapi kesempatan yang lain, kesehatan isu kuat, kemudian waktu di rumah, nyata memang ibadah orang perlu duit akan. Masalah kalau duit ngaji, nek orang duit biasanya orang sama kan. Maka lakukan dengan penuh hikmah, dengan penuh rasa pengharapan dari Gusti Allah dan pada saat seperti itu syukur-syukur masih dalam keadaan secara harta benda lebih sehingga bisa berbuat lebih, bisa berbuat sedekah dan seterusnya sebelum datang fakir. Kadang-kadang menungso kami sesuge, kadang-kadang giliran gek koyo-koyo wis pokoknya gak perlu para pasal masjid musola giliran gek giliran usahane apa perasaan musola masjid terus ya harus imbang. Apa maneh nalikane dalam keadaan sukses, maka justru keadaan yang seperti itu harus lebih waspada. Karena biasanya godaan orang yang sukses secara harta benda itu, orang tersebut akan mudah tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa hal yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Qala wasdika sahabat Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ziru kodom basu sapa sira kabeh siapa ing pira-pira kabeh sira kabeh. Wa hukulan kodom ngalap utawa kodom mata ana sapa sira kabeh min syai'u saking rambut sira kabeh. Wastaqulan bodho siwakan sapa sira kabeh wa tazayyanu lan kodom pae sapa sira kabeh wa tanamfu lan bersih sapa sira kabeh. Fa inna bani Israila monggo sak temene Bani Israil iku lan kaku ora ana sapa Bani Israil ora iku ya fa'ali napa kumakan sapa Bani Israil dari kan menurut kasih siapa pun lagi. Pazalat monggo zina sapa Israil pira-pira wadon Bani Israil bahwa masakir dan Kanjeng Nabi dawuh Usulu isiru al-isiru siapapun tegese kon mencuci pakaian siapapun. Mencuci pakaian itu bagian dari perintah Nabi. Jangan salah, jangan hanya menganggap bahwa kita mencuci pakaian itu sebatas karena pakaian kita kotor kemudian itu izin kalau katanya lagi cuci. Tetapi saat kita mau mencuci pakaian ini atau membawa mencuci pakaian ini kan dengan perintah. Sehingga ketika mencuci itu awal jarak satu sunnah.
awake dhewe sejumlah kesunahan. Di samping itu wahyu min syaritu nyukura rambut siro, rambut kan sesuatu yang perlu harus dicukur ya cukur. Lo termasuk ya Pak Herman, profesi cukur itu salah satu pelajaran bagi mereka yang akan melakukan sunnah kajian, yakni untuk merapikan nyukur rambut. Tergantung mau sing nyukur mau diniati apa melakukan sunnah kajian. Jadi hanya meskipun di samping merapikan rambut, tetapi punya nilai ibadah. Nalikone tidak perlu kesadaran bahwa ini perintah awake dhewe perlu. Hanya orang tidak punya kesadaran itu, tidak punya niatan itu yang mbok cukur nganti mepet nganti bolak-balik orang sadar. Ora diniati ibadah. Nah, kalau diniati ibadah. Kemudian di samping itu wastaku siwakan. Siwakan yang menurut definisi ini yo ngosok gigi nganggo kayu siwak. Itu jenenge siwakan. Cuma bisa dikiaskan lewat gosok gigi. Siwakan kesunahan lebih diutamakan satu karena mamune niku perubahan itu menyengat, ini disunahkan. Yang kedua, berbau perubahan bau menyengat itu bisa jadi karena satu bangun tidur. Yang kedua karena selamanya diam. Orang lama diam itu biasanya menyebabkan baunya itu berubah menyengat. Ini disunahkan kecuali saat awal dhewe poso niku mboten disunahkan, justru dimakruhkan. Dimakruh wong wis ngumpul itu justru dimakruhkan. Ketika kita tidak bisa siwakan karena kita bukan orang Arab yang punya tradisi siwakan, yos paling tidak awal dhewe Indonesia ya sikat gigi. Sikat gigi bangun tidur, pas sahur, kalau sholat sahur dari imsak atau imsak sikat gigi. Nah, itu sudah merupakan sunnah. Nah, silakan malih ketika mboten poso. Niku ketika hendak membaca surah, membaca Al-Qur'an, itu disunahkan silakan. Nah, kemudian ketika hendak sholat itu disunahkan sholat. Ketika karena poso ya bukan usaha. Poso kemana sholat justru kadang-kadang berbahaya ya. Bisa jadi membatalkan poso. Barang sholat itu sholatnya manis misalnya. Nah, berarti masuk sesuatu di luar ke mulut itu bisa menyebabkan batalan sholat. Karena itu ya batalan puasa. Ketika berpuasa dan silakan di luar. Nah itu disunahkan. Bahkan yang Nabi mengatakan beliau bersabda, andaikan siwakan itu tidak memberatkan umatku, maka akan sewajibnya mempersilakan. Itu artinya bahwa siwakan itu memiliki dasar hukum kuat, kesunahannya itu sunnah yang lebih setingkat di bawahnya kewajiban. Itu kalau umum tidak memberatkan awal itu ada majelis siwakan. Awal itu semangat sedino yang pas bisa gigi, coba biasa gigi. Itu mempraktikkan dawuh hadis itu dengan wa tazayyanu lan kudu pepaes dalam arti yang macam terutama kaum laki-laki dan kaum perempuan ketika di depan suami atau ketika bersama suami.
Capek lunga karo bojone paes. Ora kok karo bojone lembre nalikane ape lunga dhewekan karo kancane terus paese ngandikan Ngobrol. Nah, niki sing paling Undangan atau kondangan. jadi paribasan kalau wong lunga karo wong liya utawa ora karo bojone ora masalah. Digomong romblo ora masalah. Tidak mengandung unsur dosa. Tapi ketika di hadapan suaminya kok malah justru lembre kok malah dadi bojone sapek. Itu justru mengandung bisa menjadi dosa. Lantas bagaimana ketika tidak punya suami? Ya minimal ojo menunjukkan sesuatu yang mencolok, sesuatu yang berlebihan, yang menyebabkan perhatian banyak orang yang akhirnya menimbulkan fitnah. Minimal jangan seperti itu. Karena biar bagaimanapun pada dasarnya yang namanya menghias diri itu adalah sunnah. Apalagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki ketika tampil rapi dan sebagainya, karena memang Kanjeng Nabi ngoten setiap hari itu dalam kondisi itu necis, sisiran, pakai wangi. Itu Kanjeng Nabi setiap hari. Napa wong kerjaan nang salah ngomong yo kakinan misalkan. Yo minimal yo kelek orang bulah. Ya dadi kan wong sing berbanding ini niku mboten sebab lah minimal seperti itu sunnah. Lah wong dene kok paling sawalah paes sama wis monggo lah mboten apa cuma itu lebih baik. Apa boleh dalam keadaan apa nyimpang. Nah iso ya sholat berbulan ya ada sesuatu yang sekiranya apik ya berbulan Pak. Ini memang Kanjeng Nabi itu mengajukan seperti itu, mengajukan untuk berproses masalah. Wadaradhafu kemudian bersih. Entah itu tempat itu berarti meliputi ya tempat tinggal, tempat bekerja, itu disunahkan itu ya dibersih. Maka Kanjeng Nabi juga dawuh an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Entah itu tempat kerja, entah itu tempat tinggal, entah itu lain-lain, sifatnya memang harus dibersihkan. Maka sebenarnya kalau melihat hadis ini, perintahkan Nabi seperti ini, umat Islam itu harus dengan tangan untuk melakukan sebuah kebersihan, tanpa harus disuruh, tanpa harus nonton itu sampai nganti kotor sampai bersih. Nonton menjadi teman yang bersih itu sebenarnya tidak seperti itu. Mestinya umat Islam karena punya jargon atau punya hadis ini, ujungnya ya sering atau tangan itu gampang melakukan kebersihan atau kebersihan pada diri sendiri. Buku-buku ya diketoki. Kira-kira mana aku mati orang Jawa alasannya kan juga ada kupil nggak kamu itu murah. Sampai aku udah kuping maling apa kayak sih juga tuh udah kenal dengan nganggu apa Kata buat nganggu kuku nanti terus orang orang mana lagi sini. Maka disunahkan untuk kebersihan. Karena apa? Fa inna bani Israila lam takunu yaf'aluna dzalik. Bani Israel dulu itu tidak melakukan sebagaimana disebutkan tadi. Ya ora bodoh. Enggak apa remeh terhadap mencuci pakaian, kemudian membiarkan rambut gondrong. Gondrong terus itu dengan rapi.
Ulang-ulang. Kemudian apa orang tahu silakan, ya orang tahu kepas, orang bersih dan sebagainya. Kan Nabi memperingatkan seperti itu. Ya meskipun ada sebagian kecil, contoh Bani Israel sing Islam sing apa itu mukmin kan tahu lah apa kalau Nabi Musa dan kaumnya dan seterusnya itu kayak sing Muslim, sing Islam atau mukmin Muslim. Dan itu mungkin pengecualian. Tapi pada umumnya tidak seperti itu. Malah fazanat nisa'uhum. Orang Bani Israel dulu itu yang mudah untuk melakukan zina bagi kalangan perempuannya. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari diperingatkan oleh dengan kata lain, awak urip kuwi perhatikan kebersihannya. Omah itu kok mboten sing digatake kemewahan, tetapi diperhatikan kebersihannya. Dan jenenge bersih kan orang kudu omahe gedor, orang kudu omahe apik. Bari bahasa omah sederhana nek bersih niku kok sing nyawang. Omah gedor nek paling apa blambrak kotor, yo kudu bae sing nyawang semua. Jadi kita diajari oleh bisa bersih. Rambutnya ditoto, dicukur, kemudian siwakan, sikat gigi, ya. Kemudian mancak atau pepaes, yang menkator atau menerpat lah sama dengan orang kedadar, jejer. Saya rumbut. Itu umat Islam anggur. Wah, sakit, amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.